Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang linguistik transformasional dan aliran-aliran sesudahnya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan teman-teman. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Ratu Pratiwi Pakiding, kedua Rifiatul Azizah, ketiga Husnul Khatimah, 4 Fatbia Guna, 5 Nur Alifda Putri Hilal, 6 Yuliana Halim, 7 Husnul Khatimah, 8 Christian Ferry, dan 9 Ashar Yunus, dan saya sendiri Nur Fatimah sebagai moderator. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk membawakan materinya. Materi yang pertama adalah landasan historis, di mana aliran transformasional ini dipelopori oleh Noam Chomsky yang merupakan reaksi dari paham strukturalisme. Teori yang dikemukakan dalam buku ini sering disebut dengan nama tata bahasa transformasi klasik. Terakhir, teori tentang tata bahasa transformasi ini direvisi kembali menjadi Government and Binding Theory. Saya Rifiatul Azizah akan melanjutkan materi selanjutnya. Menurut Chomsky, tata bahasa harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut. Yang kedua, tata bahasa tersebut harus berbentuk sedemikian rupa sehingga istilah yang digunakan tidak berdasarkan pada gejala tertentu saja dan harus sejajar dengan teori linguistik tersebut. Materi selanjutnya, penataan tata bahasa generatif. Terdapat 3 komponen. Yang pertama, komponen sintaksi, yang kedua, komponen fonologis, dan yang terakhir, komponen semantik. Yang kedua, ciri-ciri aliran transformasional diantaranya 1. Berdasarkan paham mentalistik. Aliran ini beranggapan bahwa proses berbahasa bukan sekedar proses rangsang tanggap semata-mata, akan tetapi justru menonjol sebagai proses kejiwaan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Ferry, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A Universitas Negeri Makassar. Pada saat ini saya akan membahas mengenai bahasa merupakan innate atau warisan dan bahasa terdiri atas lapis dalam dan lapis luar. Langsung saja pada pembahasannya. Bahasa merupakan innate atau warisan. Dalam kasus ini, Chomsky pernah meminta bantuan rekannya yang berprofesi sebagai ahli beda otak. Berkat rekannya ini dapat dibuktikan bahwa struktur otak manusia dan struktur otak simpanse itu persis sama atau hampir sama, kecuali terdapat satu simpul syaraf yang terdapat pada otak manusia tidak terdapat pada struktur otak simpanse. Berbicara itu bukan karena latihan atau kebiasaan, melainkan karena faktor warisan atau innate. Selanjutnya yang kedua yaitu bahasa terdiri atas lapis dalam dan lapis permukaan. Teori transformasional memisahkan bahasa menjadi 2, yakni lapis dalam atau depth struktur, struktur dalam atau struktur batin, dan struktur permukaan atau surface struktur, struktur luar atau struktur permukaan. Apakah lapis batin itu? Lapis batin adalah tempat terjadinya proses berbahasa yang sesungguhnya atau secara mentalistik. Dan apakah struktur permukaan itu? Struktur permukaan adalah wujud lahiriah ditransformasikannya struktur batin. Ada beberapa contoh struktur permukaan yang ditransformasikan dari struktur dalam, yaitu yang pertama adalah
Aku tresno marang koe dalam bahasa Jawa. Aku cinta kamu dalam bahasa Indonesia. I love you dalam bahasa Inggris. Dan wo aini dalam bahasa Mandarin. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri aliran transformasional yang keempat dan yang kelima. Yang keempat ialah bahasa terdiri dari unsur kompeten dan performance. Linguistik kompeten atau kemampuan linguistik adalah pengetahuan seseorang tentang bahasanya, termasuk juga di sini kemampuan seseorang untuk menguasai kaidah-kaidah yang berlaku bagi bahasanya. Sedangkan linguistik performance atau performasi linguistik adalah keterampilan seseorang menggunakan bahasa. Yang kelima yaitu analisis bahasa bertolak dari kalimat. Keistimewaan teori transformasional ini ialah tidak diakuinya eksistensi klausa. Itulah sebabnya mengapa analisisnya dari kalimat langsung turun ke frasa melalui klausa. Pengingkaran terhadap keberadaan tataran klausa ini oleh aliran lain dianggap sebagai perlakuan yang semena-mena. Baik, saya akan menjelaskan tentang bahasa bersifat kreatif. Bahasa bersifat kreatif. Ciri ini merupakan reaksi atas anggapan kaum struktural yang fonetik terhadap standar keumuman. Bagi kaum transformasional, masalah umum atau tidak umum bukan persoalan, yang paling penting adalah kaidah. Walaupun suatu bentuk bahasa tersebut belum umum asalkan pembentukannya sesuai dengan kaidah yang berlaku, maka tidak ada halangan untuk mengakuinya sebagai bentuk yang gramatikal. Selanjutnya, membedakan kalimat ini dengan kalimat transformasi. Aliran ini membedakan dua macam kalimat, yaitu kalimat inti dan kalimat transformasi. Kalimat inti adalah kalimat yang belum dikenai kaidah transformasi, sedangkan kalimat transformasi adalah kalimat yang dikenai kaidah transformasi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan yang poin ke-8. Gramatikalnya bersifat generatif. Teori transformasional ini pada garis besarnya terdiri atas dua generasi, yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Perbedaan prinsip kedua generasi itu ialah pada generasi pertama komponen semantik belum diintegrasikan, sedangkan pada generasi kedua komponen semantik sudah diintegrasikan bersama dengan komponen sintaksis dan fonologi. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan aliran transformasional. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar Yunus. Saya akan melanjutkan pemaparan materi kelompok 3, yaitu keunggulan dan kelemahan aliran transformasional. Yang pertama yaitu proses kebahasaan merupakan proses kejiwaan dan bukan fisik. Yang kedua, secara tegas memisah pengetahuan kebahasaan dengan keterampilan berbahasa. Yang ketiga yaitu dapat membentuk konstruksi-konstruksi lain secara kreatif berdasarkan kaidah yang ada. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Halim akan melanjutkan membacakan materi linguistik transformasional dan aliran-aliran sesudahnya. Adapun kelemahannya, yang pertama, tidak mengakui eksistensi klausa sehingga tidak dapat memilah konsep klausa dan kalimat. Yang kedua, bahasa merupakan innate. Walaupun manusia memiliki innate untuk berbahasa, tetapi tanpa dibiasakan atau dilatih, mustahil akan bisa. Dan yang ketiga, setiap kebahasaan selalu dikembalikan kepada deep struktur. Kemudian model-model struktural. Yang pertama ada tata bahasa transformasi,
yang kedua tata bahasa kasus, yang ketiga semantik generatif, dan yang keempat tata bahasa relasional. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari teman-teman sekalian dari kelompok 3. Berikutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Aliran transformasional dipelopori oleh Noam Chomsky yang merupakan reaksi dari paham strukturalisme. Nama yang dikembangkan untuk model tata bahasa yang dikembangkan oleh Chomsky ini adalah transformasional gramatif grammar, tetapi dalam bahasa Indonesia lazim disebut tata bahasa transformasi atau tata bahasa generatif. Chomsky membedakan antara kemampuan atau kompetens dan perbuatan berbahasa atau performance. Kompetens adalah kemungkinan yang terwaris dan tersimpan dalam otak manusia, memberikan kemungkinan kepadanya untuk melaksanakan proses berbahasa, sedangkan performance merupakan pencerminan dari kompetens yang juga dipengaruhi oleh berbagai struktur mental dan lingkungan real seperti keterbatasan, ingatan, keteledoran, kecerobohan, dan sebagainya. Baiklah, itulah tadi materi beserta kesimpulan dari kelompok 3. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.